Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam wa amarna bis-siyam wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa misbahil dhalal wa habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nurikas sani wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala al-qa'il kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Faizin, shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini, sampai dengan jam ini, sampai dengan menit ini, sampai dengan detik ini, kita oleh Allah masih diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk bisa bernafas, diberi kemampuan untuk bisa berjalan ke masjid ini, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa sampai dengan hari ini, hari ke-27. Ini adalah murni rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau tanpa pertolongan Allah dan rahmat Allah, tidak mungkin, kita tidak akan mampu untuk hidup, untuk mampu beribadah dan berpuasa sampai dengan saat ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemampuan sampai dengan nanti finish hari terakhir bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Para jamaah sekalian, sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita semua. Kurang lebih 3 hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Ramadan akan pergi dan pasti akan kembali lagi. Namun umur kita nanti tahun depan belum tentu umur kita nyampe pada bulan Ramadan yang akan datang. Tidak ada yang bisa jamin. Apalagi tahun depan, besok, minggu depan, bulan depan, belum tentu, nggak ada yang bisa jamin kita bisa hidup. Namun kita mudah-mudahan sampai di tahun depan. Amin Allahumma amin. Dan juga mari, apa yang kita sudah biasakan di bulan Ramadan ini, kita sudah biasa selama sebulan penuh ini, kita sudah biasa puasa, sudah biasa menahan lapar dan haus, menahan emosi, menahan hawa nafsu. Sudah biasa kita ke masjid untuk berjamaah tarawih, berjamaah zuhur, asar dan seterusnya. Sudah biasa kita selama bulan Ramadan ini baca Quran, tadarus baik di masjid maupun di rumah, dan macam-macam zikir dan lain-lainnya.
Maka dari itu para jemaah sekalian, sekalipun bulan Ramadan nanti sudah berlalu, mari kita pertahankan kebiasaan-kebiasaan yang baik kita ini. Sekalipun mungkin nanti setelah bulan Ramadan kita enggak puasa, artinya tidak makan atau tidak minum, paling tidak mulut tetap puasa. Dari apa? Dari berbicara yang diharamkan, ngomongin orang, ngerumpi, berbohong dan sebagainya macamnya. Sekalipun sudah keluar dari bulan Ramadan, tangan kita jangan sampai digunakan untuk berbuat yang tidak baik. Karena zaman sekarang ini yang lebih banyak berbuat itu tangan daripada mulut. Mulut memang diam, memang dia enggak keluar Ramadan ini seumpama. Memang dia memukul sendiri di dalam kamar, enggak keluar, enggak ngomong apa-apa, mulutnya doang. Tapi tangan pakai HP kemana-mana, share ini, bikin status ini, status itu, share sana, share ini. Ternyata yang di-share itu adalah berita bohong, berita hoax, dan itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Bukan cuma mengurangi, kalau dengan tangan kita ini lewat HP itu menyebar berita-berita yang tidak benar, itu artinya kita berbohong. Kalau sudah berbohong, menipu dengan tangan kita, maka sudah pasti puasa yang kita lakukan hanya dapat lapar dan haus saja, pahala enggak dapat. Dan juga nanti kalau sudah keluar dari bulan Ramadan, mari kaki kita yang sudah kita biasa langkahkan ke masjid ini, yang sudah kita biasa melangkah dengan kaki kita ini untuk berbuat baik, terus menerus biasakan. Karena Ramadan ini adalah pengkaderan, Ramadan ini adalah penggodokan. Kita digodok, dikader, di training selama bulan Ramadan ini sebulan penuh agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sering disampaikan apa itu takwa. Secara umum takwa itu adalah mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah secara umum. Tapi kemarin juga sudah dibahas oleh beberapa penceramah di sini, walaupun tidak tuntas ya. Jadi takwa itu tak, kof, waw, iya. Taknya tawadu, rendah diri. Wawnya, kopnya, kona'ah. Kona'ah itu menerima apapun rezeki kita diterima, apapun kondisi yang kita terima, diterima saja. Kondisi yang kita alami diterima saja, bersyukur saja. Enak gak enak tetap semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kona'ah. Qaf, wawnya waro. Waro itu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, apalagi yang haram. Makruh saja enggak mau, apalagi yang haram. Syubhat, enggak jelas ini haram apa enggak mau. Waro, wawnya waro. Iya, dan iyanya adalah yakin. Yakin apapun yang kita alami sudah ada yang mengatur. Yakin dengan rezeki kita, bagaimanapun banyak sedikitnya, itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Jadi di bulan Ramadan ini, Ramadan yang sudah mengkader kita, mendidik kita selama bulan Ramadan, mari kita pertahankan dan usahakan kita tidak menjadi hamba tahunan ya. Kan ada orang itu hanya beribadah hanya di bulan Ramadan saja, itu hamba tahunan, muslim tahunan begitu itu. Makanya dikatakan kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah. Rabbun itu Allah. Allah itu tidak pernah mati, tidak pernah berlalu, tidak pernah berganti. Wala takunu ramadaniyin. Jangan kalian itu menjadi hamba Ramadan. Artinya apa? Hamba atau orang-orang muslim, orang Islam, tapi hanya beribadah di bulan Ramadan saja, ke masjid hanya di bulan Ramadan saja. Itu pun cuma awal-awal doang.
puasa cuma 3 hari. Itu hamba Ramadan seperti itu. Habis itu sudah ditinggal kerja, ditinggal cari THR, ditinggal mudik, sudah entah kemana. Maka itu adalah hamba Ramadan. Kita dilarang seperti itu. Yang kita sembah ini Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Tuhanmu sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang masanya kematian. Bukan cuma Ramadan saja. Ramadan pasti akan berlalu dan datang lagi terus begitu. Selama masih belum kiamat, terus berputar begitu. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus begitu. Ramadan lagi, terus begitu. Ramadan. Tapi Allah tidak pernah begitu. Allah tidak pernah datang dan pergi. Allah tidak pernah berlalu. Akan tetap puasa, akan tetap ada selama-lamanya. Allah. Sebagaimana hal ini juga pernah disampaikan pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, banyak yang tidak percaya. Masa si Nabi meninggal? Masa iya si Nabi Muhammad meninggal? Banyak yang enggak percaya sahabat itu. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu, siapa yang bilang meninggal? Dikabarkan, ya Umar, Nabi sekarang meninggal, Nabi Muhammad meninggal. Kata siapa? Kalau ada yang bilang Nabi meninggal, saya penggal lehernya. Enggak percaya. Akhirnya ditenangkan oleh Abu Bakar. Ya Umar. Akhirnya dikumpulkan semua orang-orang sahabat waktu itu. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang beribadah kepada Nabi Muhammad sekarang sudah meninggal, sudah mati. Nabi aja meninggal, apalagi kiai, apalagi ustaz, mati semua, mati pada saatnya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi selainnya termasuk Nabi Muhammad SAW sudah meninggal semua, mati. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamutu abadan, kata Sayyidina Abu Bakar. Sebaliknya, orang yang beribadah kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mati selama-lamanya. Sama juga dengan bulan Ramadan ini. Ramadan sebentar lagi akan berlalu, dan tahun depan pasti akan datang lagi. Selama belum kiamat, selama masjid ini masih berdiri, pasti akan datang lagi. Terus begitu selama masih belum kiamat. Namun kita jangan sampai menjadi hamba Ramadan saja yang beribadah hanya setahun sekali saja. Banyak begitu itu. Islam, KTP-nya Islam, tapi ternyata ibadah hanya setahun sekali. Nih, nanti lihat nih, kalau sudah Idul Fitri ini banyak penuh sampai ke jalan-jalan itu. Padahal sudah banyak yang mudik. Dari mana itu keluarnya? Itu ternyata orangnya nggak pernah keluar. Jumatan nggak keluar, Zuhur, Isya, Subuh nggak keluar, Idul Fitri keluar semuanya. Itu Muslim tahunan begitu itu, ya kan? Ada. Kalau Idul Fitri, Idul Adha nggak mau keluar kan, malu sama tetangga, malu sama saudara, nggak pernah ke masjid, hanya keluar semua. Padahal sudah banyak yang mudik, itu bersepi kan. Tapi nanti kalau sudah bulan Idul Fitri, keluar semua. Yang kecil, yang gede, yang tua, yang muda, yang stroke nih, keluar semua. Itu siapa mereka? Ya itulah Muslim tahunan. Ya. Dan juga para jemaah sekalian, mari puasa kita ini jadikan puasa yang berkualitas. Ya. Yang berkualitas itu seperti apa? Puasa yang berkualitas adalah yang membentuk karakter takwa. Tidak hanya lapar dan haus saja. Kita contohkan seperti puasanya ulat dan ular. Pertama dari ular dulu nih. Jadi ada hewan itu ternyata hewan juga puasa. Ada 6 hewan itu yang puasa, sama-sama puasa.
Namun yang kita ambil pelajaran ada dua hewan ini. Yang pertama, kuasanya ular. Ular itu kan makhluk melata yang menyeramkan. Kerjanya menggigit, mematok, melilit ular. Tapi ular itu kalau sudah saatnya akan puasa dia, ular akan puasa juga. Masuk lubang, nggak makan, nggak minum berhari-hari. Tapi nggak sampai 30 hari. Hanya beberapa hari saja, nggak sampai 30 hari. Nggak seperti kita, ular. Lama kelamaan tujuannya apa? Tujuannya untuk mengganti kulit. Mengganti kulit tujuannya. Ketika sudah berganti kulit, dia keluar lagi. Dia keluar dengan kulit yang baru. Tapi apa? Namanya sama. Makannya sama. Kodok, tikus, kadang temennya sendiri makan sama ular. Kerjanya sama. Sama-sama menggigit, tetap ular juga. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Cuman ganti kulit doang, ganti baju doang. Kalau sudah lebaran, ganti baju baru, sarung baru, peci baru. Tapi ternyata tetap aja begitu. Kalau sudah lewat bulan Ramadan ya sudah, kembali ke asal. Kembali lagi, mabuk lagi, teler lagi, tawuran lagi. Nah, ada yang begitu. Itu puasanya ular begitu. Ya. Ke masjid paling depan, takbiran paling kenceng. Tapi puasa cuman seminggu, terawih 3 hari. Ya puasanya ular begitu itu. Puasa memang puasa, tapi puasanya nggak sampai 30 hari. Itu sama kayak puasanya ular. Nah, yang perlu kita contoh adalah puasanya ulat. Ulat itu seekor binatang yang pemakan dan rakus. Ulat itu kalau makan daun semuanya dimakan, dihabisin. Kalau masih ada habis semua. Tapi kalau sudah bosan makan itu ulat itu membungkus diri jadi kepompong, nggak makan, nggak minum berhari-hari. Nah, ketika sudah meretas, sudah bermetamorfosis, ulat itu akan menjadi kupu-kupu yang berterbangan, berwarna-warni, indah warnanya. Diharapkan kita seperti itu. Bagaimana kita seperti itu? Ketika dia sudah digodok, kita sudah digodok di bulan Ramadan, digodok di kader, di training menjadi orang yang bertakwa, pertahankan. Awalnya mungkin jarang ke masjid sebelum Ramadan. Awalnya mungkin sering ngomel-ngomel dulu seumpama sebelum Ramadan. Mungkin jarang ngaji, mungkin jarang ke masjid, jarang berjamaah. Ketika sudah digodok, dikader di bulan Ramadan, maka dia menjadi semakin waro, qanaah, takwa bertambah, terus peduli juga dengan sesama. Sama seperti ulat ini, puasanya ulat. Ulat kalau sudah jadi kupu-kupu berterbangan, warna-warni indah dipandang, tidak hinggap itu kupu-kupu kecuali sama bunga. Kalau sudah bunga dihinggapi kupu-kupu, maka bunga itu akan terjadi pembuahan. Jadi itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sudah mudik disampaikan pada tujuannya dengan selamat, dan mudah-mudahan ketemu lagi dengan mereka semua. Kita yang masih belum mudik ini, mudah-mudahan yang mampu mudik ya nantilah habis lebaran saja ya, tuntaskan dulu. Kalau bisa tuntaskan dulu di sini. Ya. Kemudian juga mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, yang bisa merubah kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan mudah-mudahan juga tahun depan umur kita disampaikan pada Ramadan yang akan datang. Amin Allah.